Masih selanjutnya, diteriaki maling saat mencari kucing peliharaannya. Seorang remaja laki-laki di Kabupaten Bekasi tewas mengenaskan dihujani bacokan. 4 dari 6 pelaku berhasil ditangkap polisi. Remaja berusia 16 tahun ini ditemukan tewas mengenaskan dengan sejumlah luka bacok tak jauh dari rumahnya di Komplek Perumahan Harapan Mulia, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa naas itu terjadi saat korban yang tengah mencari kucing peliharaannya diteriaki maling besi oleh 6 orang pria. Panik, korban berusaha kabur dan dikejar hingga dikeroyok dengan senjata tajam. 4 pelaku berhasil ditangkap sedangkan 2 orang yang telah diketahui identitasnya dalam pengejaran petugas. Muhabar melaporkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Astagfirullahaladzim. Ustaz, ini sudah beberapa kali terjadi, Ustaz. Di Jakarta juga pernah tuh, Ustaz. Bilangnya maling mobil, tapi ternyata itu bukan maling dan orang yang mungkin lansia, seingat saya tuh membawa mobilnya memang kurang baik tuh. Ustaz, diteriakin maling, akhirnya apa? Dipukuli sampai meninggal gitu. Sekarang ada lagi, Ustaz. Diteriakin maling, dipukuli lagi sampai meninggal gitu, Ustaz. Nah, Ustaz, ini kan banyak miskomunikasi yang terjadi di masyarakat, apalagi kalau misalnya kita mendengar kata-kata maling tuh bawahnya pengen nonjok aja, Ustaz. Nanyanya nanti gitu, Ustaz. Nggak mau tanya dulu, tapi langsung pukul aja. Nah, Ustaz, apa saja syarat yang harus dipenuhi jika kita menuduh seseorang melakukan tindak pidana atau kecurangan agar tidak berujung pada fitnah nih, Ustaz? Biar nggak tangan dulu yang ini nih, Ustaz, duluan gitu. Ya, Mas Asran, Nabi SAW sudah menyebutkan dalam hadisnya, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Seorang yang akan melakukan apapun, terutama dalam konteks tuduhan, maka ia harus memiliki bukti ditambah dengan memiliki saksi. Saksinya minimal 2 orang. Saksinya kalau dalam perzinahan minimal 4 orang. Dalam konteks ini tentu antara bukti dan saksi ini agar kemudian menguatkan apa yang ia sampaikan. Jangan sampai membawa kepada fitnah yang ujungnya adalah kematian. Yang ujungnya adalah membahayakan banyak orang. Tuduhan ini pula akan dibawa kepada ranah hukum. Bahwa seseorang yang menuduh ternyata ada hukumannya di dalam Al-Quran. Orang yang menuduh yang baik-baik berzina ada hukumannya. Orang yang menuduh seorang yang baik-baik mencuri juga ada hukumannya. Sehingga kita berhati-hati sebelum menyampaikan tuduhan. Sebelum menyampaikan apapun tentang orang lain. Agar kita juga aman. Tidak dikenakan hukuman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya sebelum seseorang menyampaikan tuduhan, betul-betul ia harus berhati-hati bahwa lisan yang ia sampaikan dapat membahayakan nyawa orang, dapat mengancam nyawa seseorang kalau kita tidak punya dasar atas tuduhan itu. Maka di sini ada bukti yang harus kita sampaikan, ada saksi yang harus kita hadirkan. Kenapa ada bukti dan ada saksi? Berarti tidak ada yang bernama hakim jalanan. Tidak ada yang bernama hakim sendirian, yaitu karena ada proses yang bernama proses persidangan, proses peradilan, proses hukum. Maka dihadirkanlah saksi, dihadirkanlah bukti, dan diserahkan kepada pihak yang berwajib agar tidak liar hukumnya dan agar manusia juga terjaga keselamatannya. Tujuan dari adanya hukum adalah untuk menjaga keselamatan. Karenanya tidak ada kita katakan main hakim sendiri. Dan siapapun yang menuduh, tuduhan apapun disertai dengan bukti, disertai dengan saksi. Dan tentu berhati-hati sebelum menuduh agar yang menuduh tidak mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ustaz, saksi ini pasti mungkin ada syaratnya begitu, Ustaz, ya. Mungkin yang melihat atau yang bisa memberikan bukti begitu, Ustaz. Nah, kebanyakan sekarang kalau misalnya melihat dari kasus tadi, Ustaz, ini kan dia cuma mikir kalau orang ini tuh nyuri gitu, Ustaz. Itu bisa dibilang saksi atau tidak, Ustaz? Dan sekarang kan juga ada CCTV gitu, Ustaz. Ini apakah bisa disebut barang bukti atau juga saksi? Kalau misalnya orang kan ya saksinya berbicara, kalau misalnya CCTV kan saksinya bisu nih, Ustaz. Nah, dalam undang lingkup ini tuh bagaimana, Ustaz? Ada nggak syarat sebagai saksi? Kadang-kadang bisa aja dia ngomongnya palsu gitu, Ustaz, nggak bener gitu. Betul, Mas Asran, malah ada orang yang tidak diterima persaksiannya. Orang yang kerap berkata dusta atau bohong tidak akan diterima persaksiannya sampai kapanpun. Yang kedua, orang yang terbiasa melakukan dosa besar itu juga tidak diterima persaksiannya kalau persaksiannya atas dasar agama. Karenanya persaksian ini adalah nanti bukti di persidangan, bukan ketika menyampaikan tuduhan.
seseorang yang menyampaikan tuduhan di lapangan, maka jangan dipercaya langsung. Karena harus dibawa ke ranah pengadilan, ke ranah hukum. Diserahkan kepada ranah hukum. Yang menyampaikan tuduhan diminta untuk membawa bukti, membawa saksi. Saksinya saksi yang terpercaya. Atau dalam konteks sekarang ada saksi ahli. Saksi yang mengenal betul keadaan fulan. Saksi yang betul-betul paham bahwa fulan ini memang orang baik. Sehingga ia pula akan meringankan atau ia akan membebaskan dari jerat hukuman. Saksi pula betul-betul orang yang mengenal secara hukum. Ya, jangan sampai saksi tidak mengenal apa-apa, asal ya ini teman saya, kamu jadi saksi, malah nanti ada namanya syahadatul zur, saksi palsu. Saksi palsu ini dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kategori dosa besar. Sehingga yang bersaksi betul-betul dia harus bersumpah. Yang bersaksi betul-betul adalah orang yang dipercaya. Yang bersaksi ini mengenal betul hal-hal yang terkait dengan tuduhan. Jangan sampai dia awam, yang dituduhnya bidang A, sementara ia tidak menguasai bidang tersebut. Itulah yang sekarang kita kenal dengan saksi ahli. Kalau hal-hal terkait dengan tanah, maka saksinya adalah ahli di bidang tanah. Kalau hal tentang psikologi, saksinya di bidang psikologi, di bidang ekonomi. Sehingga insya Allah manakala nanti masuk kepada ruang persidangan, semuanya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, tidak ada yang dirugikan, apalagi tidak ada yang terancam nyawanya. Nah, ini sudah jelas sekarang ya. Jadi kalau misalnya di jalanan terjadi ada sesuatu seperti tadi, berteriak doang, ini dia mencuri, itu masih diragukan begitu. Itu bukan saksi Ustaz ya. Itu nggak boleh sembarangan. Nah Ustaz, kalau misalnya kita mengacu kepada tuduhan yang tidak mendasar, berarti fitnah dong Ustaz. Nah, muncullah satu hal yang sangat familiar sekali dengan orang-orang banyak. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Nah Ustaz, ini mungkin banyak yang ngomong, tapi artinya mungkin nggak tahu-tahu amat nih Ustaz. Nah, boleh dijelaskan tidak Ustaz secara rinci, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan ini maksudnya bagaimana Ustaz? Ya, ungkapan ini tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat 191. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ucapan buruk, ucapan bohong yang tidak berdasar untuk menjatuhkan orang lain, merendahkan orang lain, atau agar orang lain terkena hukuman, itulah yang dimaksud dengan fitnah. Kenapa dikatakan oleh Allah fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan? Berdasarkan fitnah, maka yang terbunuh mungkin tidak satu orang. Sekian banyak nyawa akan melayang karena fitnah. Dari satu fitnah akan muncul fitnah yang kedua, fitnah yang ketiga, fitnah yang keempat. Yang kedua, kenapa fitnah lebih kejam? Karena bahaya dari fitnah ini tidak hanya mengenai orang per orang. Jika kemudian diperturutkan setiap orang yang mengatakan maling diterima, maka semua orang akan mengatakan itu. Maka terjadilah ketidakteraturan dalam masyarakat. Maka itulah fitnah yang berdampak besar kepada kehidupan masyarakat. Yang difitnahnya satu orang, tapi bahaya dari fitnah itu tidak hanya kepada orang yang dituduh, tapi bisa jadi merembet kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada teman-temannya. Dan jika dibiarkan, bisa jadi dengan mudah orang memfitnah, dengan mudah orang menuduh, dan akhirnya tidak ada lagi ketenangan dan kedamaian di dalam masyarakat. Sehingga fitnah lebih keji, lebih kejam daripada pembunuhan, lebih besar bahayanya, lebih banyak madorotnya. Bahkan bisa jadi kalau pembunuhan mungkin satu orang saja yang hilang nyawanya, tapi fitnah bisa menghilangkan 100 nyawa, menghilangkan sekian ribu nyawa hanya karena fitnah. Karenanya betul-betul fitnah itu dikatakan oleh Allah lebih kejam dari pembunuhan. Nah, tolong dijaga mulut Anda di rumah ya Ustaz ya. Kalau bisa kita bilang ke pemirsa, dijaga mulutnya, jangan pernah fitnah orang, karena akan banyak orang dirugikan dan otomatis dosanya juga lebih besar begitu Ustaz ya. Karena efeknya begitu masif begitu.